kabar semuanya? Aku ingin menyapa kalian. Jadi aku sudah menyanyi satu lagu hari ini. Jadi aku next time lagi ya. Soalnya aku sudah referensi lagunya yang aku mau nyanyiin, yang aku kira-kira bisa itu sudah habis kayaknya. Jadi aku mau belajar lagu baru lagi. Gitu guys. Semoga kalian suka dengan lagu-lagu yang aku mau ceritakan. Kemarin itu hari Sabtu itu aku kan pergi jalan-jalan. Setelah sekian lama aku itu enggak pergi-pergi 4 bulan. Aku itu kayak berasa senang banget karena aku ngerasa di rumah itu gak pernah jalan-jalan. Jadi ya gimana ya, secara psikologis lah itu kita itu kayak aku tuh butuh refreshing gitu. Dan aku kan dulu itu sering banget ke taman itu. Dulu tuh tanamannya itu masih kecil-kecil ya. Pokoknya sekarang itu sudah tambah gede tanamannya itu. Makanya aku seneng banget. Sekarang itu tanamannya itu tambah gede gitu. Kan banyak teman-teman baru kan di Surabaya itu kan. Dan itu tambah gede gitu. Aku gini bayangin, wah nanti kalau misalnya tanamannya di Surabaya ini tambah gede gitu, keren gitu loh. Jadi kayak kebun raya raksasa gitu. Tanamannya itu raksasa gitu loh guys. Tau nggak, kemarin itu kan katanya itu ada kan sirih gading itu, ada yang raksasa. Katanya itu bisa 10 tahun kan. Padahal itu aku tuh lihat di jalan di Majen Sungkono itu ada sirih gading segede itu. Dan aku pikir, oh mungkin itu sudah 10 tahun ya itunya, sirih gadingnya itu sudah 10 tahun gitu loh. Gede banget. Makanya gila. Keren ya. Kalau misalnya aku jalan-jalan nih ke kebun raya keluar dari situ, itu kan kita bisa melihat tumbuhan-tumbuhan yang umurnya itu sampai ratusan tahun. Dan itu sampai raksasa gede banget. Jangan kan 10 tahun aja udah kayak gede banget gitu loh ya. Apalagi yang sampai ratusan tahun. Oh ya, aku juga dulu kan pernah ke kebun raya Bogor. Itu juga udah gede, bagus gitu loh. Nah, bentar lagi kan di mangrove ini ada kebun raya sebentar lagi. Jadi ya kita lihat gimana kebun raya nanti. Aku rasa nanti kalau udah semakin gede itu kayak menghutan gitu, keren. Dan aku mau cerita guys, jadi di Surabaya itu kan sebenarnya gimana ya, Surabaya itu kan dulu itu hutan gitu loh sebenarnya. Iya, dulu itu hutan, makanya itu ya kalau bisa dikembalikan lagi seperti dulu, wah itu kan bagus banget gitu loh. Dan aku merasa kalau mungkin dulu waktu zaman kerajaan, jadi Surabaya dulu itu sebenarnya adalah kerajaan guys, belum ada serangan dari mana ya, tahun 1200 berapa gitu ya. Jadi berdirinya, lahirnya kota Surabaya ini, itu Surabaya itu sebenarnya adalah sebuah kerajaan, tetapi kerajaannya ini nggak ada bekas-bekas kerajaannya, itu sudah hilang gitu loh guys. Dan kebanyakan di Surabaya ini itu adalah bangunan-bangunan kolonial zaman dulu gitu loh guys. Nah gitu sekilas tentang Surabaya. Kalau kalian berkunjung di daerah sekitar pantai Beach Key itu kan banyak banget. Aku tuh seneng ke daerah kota tua itu, tetapi agak-agak spooky gitu loh kalau mau benar-benar masuk ke ruangannya. Tapi kalau di luar jalan gitu sih bisa foto-foto di situ, nggak spooky. Tapi kalau udah masuk ke dalam ruangan itu yang mungkin kalau bisa direnovasi sih ya,
itu kayak di kota tua di Jakarta gitu loh guys. Di kota tua di Jakarta itu kan juga agak-agak apa namanya, rada spooky gitu loh ya. Aku pernah sih di sana, aduh itu apa sih gimana ya keadaan kota Jakarta sekarang. Dulu tuh 3 tahun yang lalu tuh aku sempet kayak keliling-keliling, padahal dulu itu aku kan kerja di Jakarta, tapi aku tuh nggak pernah yang keliling-keliling explore kota Jakarta gitu loh. Baru yang explore kota Jakarta itu pas aku yang 3 tahun lalu itu, dan itu cuma seminggu doang, dan itu aku belum semuanya. Aku tuh nggak pernah yang sampai ke yang Pantai Ancol aja. Aku tuh ke Pantai Ancol itu aja baru yang 3 tahun lalu itu aku berkunjung seminggu. Dan aku kemana lagi ya, oh ya aku kan pernah kemana itu, ke Pulau Seribu, yang di pulau yang paling gede lah itu ya. Dan aku di sana explore pulau itu, tapi aku belum puas. Sebenarnya aku tuh pengen explore pulau-pulau lain yang ada di Pulau Seribu, terus juga pengen explore ke Sumatera, nyebrang gitu kan ya. Semoga suatu saat aku dikasih kesempatan untuk bisa explore ya guys, jadi aku bisa menceritakan sama kalian betapa indahnya Indonesia itu. Aku percaya kalau Indonesia itu sungguh sangat-sangat indah. Setiap daerah itu pasti ada tempat-tempat yang indah yang harus dikunjungi, walaupun kadang itu ada satu tempat destinasi wisata ya itu yang dipromosiin ya, tapi sebenarnya itu tempat-tempat lainnya itu juga bagus gitu loh guys ya. Itu karena berkat dari traveler lokal yang sudah mempromosikan tempat-tempat itu. Jadi kan misalnya itu ada di mana ya, di IG gitu kan, dan ini oh tempat sini gambarnya, oh baru wisata atau ada baru dibuka tempat wisata baru gitu kan, jadi sudah tahu oh gitu biasanya yang dikejar di situ. Ntar lagi aku belum kesana, aku mau kesana gitu gitu sih biasanya ya. Pokoknya sebenarnya kalau kita itu kayak jalan-jalan tuh, kita itu jadi kayak keluar dari comfort zone gitu loh. Jadi kita tuh ada di suatu tempat baru, terus habis gitu kita mengenal warganya, kita juga bisa mengagumi keindahan alamnya, mengerti kebudayaan yang ada di suatu tempat, kebiasaan yang ada di tempat itu gitu loh guys. Nah itu dia. Kalian percaya nggak kalau aku tuh sebenarnya belum pernah ke Danau Toba. Aku tuh belum pernah ke Danau Toba guys. Jadi tahun dulu itu pernah waktu ngaudit ke Medan, aku kan sebenarnya pengen ke Danau Toba, tapi aku nggak berani karena sebenarnya itu nggak apa-apa, soalnya kan misalnya hari Minggu gitu kan. Cuma aku nggak ngerti time waktunya itu cukup nggak gitu loh, cukup. Akhirnya aku nggak deh, aku di Medan aja gitu, aku main-main di Medan gitu guys. Sebenarnya tuh pengen banget, kayaknya bagus banget ya karena luasnya itu lebih besar dari kota Singapura. Bayangin gedenya kayak apa gitu guys ya. Semoga suatu saat aku benar-benar bisa keliling Indonesia, keliling dunia biar aku bisa mengerti gitu loh betapa kayaknya dunia ini, betapa kayak indahnya ciptaan Tuhan itu, dan aku boleh ucap syukur gitu guys. Jadi aku tuh biar aku bisa belajar mengucap syukur gitu. Oh Tuhan, ternyata Tuhan itu menciptakan dunia ini sungguh indah gitu, dan aku harus mengucap syukur karenanya. Iya gitu loh guys. Aku tak nyanyi dulu ya, tapi nggak pakai musik ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Tahu nggak? Aku mau cerita sesuatu. Kan misalnya kalau aku bikin konten gini itu bisa sampai 18 menit. Tapi kalau aku udah di tempat wisata itu gak bisa, kok tiba-tiba itu gak bisa bikin video itu lama gitu loh. Kayak udah habis. Jadi kayak gak bisa bikin banyak video gitu di tempat wisata. Ya semoga aku nanti punya kamera yang gede, jadi memorinya gede. Jadi bisa aku memvideokan keindahan tempat wisata tersebut gitu loh ya guys ya. Nggak ngerti, pokoknya mesti nggak mau bikin lebih banyak konten lagi itu nggak mau. Tapi kalau di sini misalkan aku bisa nunggu ini kapan waktunya gitu, kapan waktunya ini memorinya bisa diperbesar lagi gitu, akhirnya aku bisa bikin video. Oh ya guys, sebenarnya itu aku tuh pengen bikin konten itu yang ada konsepnya gitu, kayak ada jalan ceritanya, ada alurnya. Masalahnya aku tuh nggak ada pemainnya. Tapi kalau aku bisa bikin skrip, aku tuh bisa bikin skrip. Tapi masalahnya aku betul nggak punya, atau aku bikinin skrip dulu tapi nggak tahu kapan itu bisa dibuat gitu aja ya guys ya. Oke, karena aku tuh bisa bikin dulu tuh, aku pernah bikin skrip cerita tapi ya pernah kok. Oke, aku akan membuat skrip ceritanya tapi aku nggak tahu kapan akan bisa membuat kontennya itu. Sebenarnya itu aku pengen bikin skrip ceritanya kayak short story gitu loh gitu ya. Oke. Ini baru berapa lagi ya, masih 2 menit lagi aku bisa masih ada videonya, itu masih 2 menit lagi ya guys. Pokoknya aku ingetin, ternyata itu aku dulu sempat gini, apakah covid itu benar-benar ada apa enggak guys. Aku mau cerita kalau itu benar-benar ada guys. Jadi just skip save aja ya. Misalnya kalau kalian dari luar kota, kalian ada di suatu bandara, kalian itu harus secara sadar diri itu karantina pribadi gitu. Jangan nunggu dari petugas bandaranya itu, karena kita kan nggak tahu disiplin dari bandara itu kayak apa. Tapi kalau kita disiplin sendiri itu kita pasti akan kena gitu loh guys. Dari luar kota gitu loh, pokoknya langsung karantina pribadi gitu loh guys. Jangan lupa ya guys ya. Oke guys, ini udah tinggal 40 detik lagi. Oke, terima kasih untuk sudah mendengarkan segala cerita-ceritaku. Semoga aku bisa bercerita lagi dan bikin konten yang ada ceritanya itu guys. Oke, thank you. Atau gini, misalnya aku bisa tapi gak enak, harus ada pemainnya lebih dari 1 atau 2, 3 orang gitu ya guys ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Thank you very much. Thank you.